Informasi tentang tanggul penahan air rop jebol yang membuat para pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang panik dipastikan adalah berita bohong atau hoax. Seorang TNI Gadungan diringkus polisi setelah menjual senjata api rakitan. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Akibat hantaman gelombang tinggi yang menerjang beberapa pekan lalu merusak tanaman mangrove baru tanam di pesisir pantai utara. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang pria anggota TNI Gadungan yang menjual senjata api rakitan berhasil ditangkap oleh petugas gabungan Kodim 0723 Klaten dan Reskrim Polres Klaten. Pelaku menjual senjata api melalui media sosial Facebook. Inilah Des warga Kentan Baki Sukoharjo yang ditangkap petugas setelah kedapatan menjual senjata api rakitan jenis revolver melalui media sosial. Tersangkanya pasrah saat ditangkap petugas gabungan Intel Kodim 0723 Klaten dan Reskrim Polres Klaten di sekitar Stadion Trikoyo Klaten. Saat ditangkap, pelaku mengenakan atribut pakaian olahraga milik TNI, namun diketahui pelaku bukan seorang anggota TNI. D sengaja mengenakan pakaian olahraga TNI AD tersebut untuk mengelabuhi calon konsumennya. Berikut tersangka petugas mengamankan senjata api rakitan jenis revolver, 42 amunisi kaliber 9 mm, dan 8 butir amunisi kaliber 38 mm, serta sangkur lipat. Tersangka mengaku mendapatkan senjata api rakitan dengan cara memodifikasinya sendiri, setelah sebelumnya ia membeli airsoft gun secara online dari Jakarta. Namun belum sempat laku, pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Rencananya senjata api rakitan tersebut akan ia jual seharga 10 juta rupiah. Kronologinya, jadi pada saat itu tim reskrim kita mengadakan patroli cyber, temukan postingan terkait dengan penjualan senjata ilegal rakitan tersebut. Dari postingan itu kita tindak lanjuti, kemudian kita bisa amankan yang bersangkutan. Yang pada saat itu yang bersangkutan memakai baju olahraga dari anggota TNI. Karena kalau biar polisi nggak menangkap gitu, pikir saya. Cuman percaya gitu kan? Iya. Atas perbuatannya tersangka diancam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Beredarnya informasi tanggul sementara penahan air rop jebol di PT Lami Citra membuat panik para pekerja di lingkungan Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Para pekerja pun berhamburan meninggalkan pelabuhan untuk mencari tempat yang lebih aman. Inilah video kepanikan sejumlah pekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang panik terkait beredar informasi tanggul penahan rop sementara di PT Lami Citra Pelabuhan Tanjung Emas Semarang jebol. Beredarnya informasi langsung ditanggapi aparat TNI Polri dan petugas gabungan penanggulangan bencana. Dari pengecekan di lokasi, kondisi kedua tanggul penahan sementara dari tumpukan karung berisi pasir dalam kondisi aman dan masih kuat. Hanya saja terdapat rembesan melalui sela-sela karung dikarenakan kondisi air pasang di perairan Tanjung Emas Semarang masih tinggi. Terkait adanya informasi tanggul penahan sementara jebol merupakan informasi tidak dibenarkan atau informasi hoax. Situasi tanggul 1 maupun tanggul 2 yang ada di belakang Metek dalam keadaan aman. Memang saat ini air rop tinggi, maka untuk rembesannya juga agak besar. Pak, terus tadi terkait pekerja pabrik sendiri yang panik seperti apa, Pak? Untuk pekerja pabrik yang panik, tidak hanya pekerja pabrik, tapi di dalam pelabuhan tadi panik, berarti sepeda motor, truk pada keluar semua karena ketakutan dengan berita yang beredar. Sementara itu, seorang pekerja mengaku sempat ketakutan dan berlari keluar pabrik. Sesampainya di depan tempatnya bekerja, diberitahu oleh security bahwa informasi tersebut hoax. Ujung-ujungnya langsung balik-balik rot gitu kok mas, banjir, jebol lagi gitu, ternyata enggak. Benar tidak yang jenengan nggak tahu tapi ikut lari gitu? Iya. Apa yang jenengan selamatin motor atau apa? Atau Enggak, bang saya enggak bawa motor. langsung lari gitu aja? Langsung lari. Terus sampai mana larinya?
Ya cuma depan pabrik, ternyata masih hoax. Masih wah di Imbo Satpam ya itu hoax. Iya. Bu, terus harapan sendiri dari tanggul ini seperti apa Bu? Atau Ya pengen mudah-mudahan jangan jebol lagi lah mas, di sini sandang pangani kita mas. Saat ini sejumlah pekerja dari PUPR dan perlengkapan penyedot pun masih bekerja untuk mengatasi masalah rob di kawasan Pelabuhan Semarang. Sebelumnya gelombang air rob mengakibatkan 2 tanggul yang jebol, masing-masing memiliki panjang 20 meter dan 7 meter. Lubang tanggul yang menjadi jalan air laut masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hingga setinggi 1 meter lebih dan melumpuhkan aktivitas pelabuhan pada pekan lalu. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. 11 hewan ternak di Kabupaten Pati terkonfirmasi positif PMK. Ke-11 hewan ternak tersebut terdiri dari kerbau dan kambing. Diketahui hewan ternak tersebut berasal dari luar Kabupaten Pati. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK yang lebih besar, saat ini Dispertan menutup pasar hewan selama 2 minggu ke depan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa terdapat 11 hewan ternak di Kabupaten Pati terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku. Ditemui di ruangannya pada Kamis lalu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nikentri Meiningrum menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengirimkan sejumlah sampel ke Laboratorium Balai Besar Veteriner pada Sabtu 28 Mei yang lalu. Dari hasil yang dikirimkan tersebut diketahui 5 hewan ternak dari Kecamatan Sukolilo dan 6 hewan ternak dari Kecamatan Gabus terkonfirmasi positif PMK. Diketahui hewan tersebut berasal dari daerah Jawa Timur. Terkait hal tersebut, demi mengantisipasi penyebaran PMK yang lebih luas di Kabupaten Pati, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati menutup pasar hewan di seluruh Pati selama 2 minggu ke depan terhitung mulai Kamis 2 Juni kemarin. Perdagangan ternak ini kan memang mobilitasnya cukup tinggi ya. Kita pun tidak bisa mengawasi secara maksimal, dan pengendalian juga kita untuk sementara ini barangkali ya kita tetap obati di kandang-kandang yang sudah terinfeksi ya, di ternak-ternak yang sudah terinfeksi. Sementara itu, dari pemantauan salah satu pasar hewan di Margorjo Pati, terpantau pasar hewan sepi dan tidak ada pedagang yang datang. Terpantau pintu masuk ke dalam pasar di pagar bambu dan tertulis keterangan bahwa pasar ditutup sampai dengan 16 Juni mendatang. Tidak hanya pasar hewan Margorjo, 4 pasar hewan yang lain yang juga ditutup sementara, yakni Pasar Paing Kecamatan Wino, Pasar Ngulaan Jaken, Pasar Hewan Tayu, dan juga Pasar Hewan Wedari Jaksa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store.
Playstore Mas. Yo iku pokoke. Playstore apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebagian besar mangrove yang baru saja ditanam dan baru berusia muda di pesisir Pati harus rusak dihantam gelombang tinggi pada beberapa pekan yang lalu. Dalam pantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, hampir 100% mangrove yang baru ditanam terdampak gelombang tinggi tersebut. Sebagian besar mangrove yang baru saja ditanam dan masih berusia muda di pesisir pantai utara Pati harus rusak dihantam gelombang tinggi yang menerjang pada beberapa pekan lalu. Dalam pantauan petugas fungsional pengendali lingkungan DLH Kabupaten Pati, hampir 100% mangrove yang baru saja ditanam melalui program pemulihan ekosistem Mageri Segoro terdampak gelombang tinggi. Pejabat fungsional pengendali lingkungan DLH Pati Eko Putranto menjelaskan bahwa mangrove usia muda tersebut ditanam pada Desember 2021 dan juga pada bulan Februari-Maret tahun 2022. Gelombang ini tidak diduga-duga ya, terus langsung menerjang terus standby terus air itu. Nah itu ya kami juga ingin supaya segera gelombang itu turun dan kami tahu barangkali masih ada tersisa. Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa sebagian besar mangrove baru tanam tersebut kemungkinan tercabut dari tanah karena akarnya yang belum tumbuh kuat. Namun ia belum dapat memastikan secara pasti karena air dari gelombang tinggi belum sepenuhnya surut. Tapi harapan kami juga nanti kalau robnya hilang nanti saya monitor lagi. Ya. Harapan saya juga masih ada sisa-sisa. Ya. Kata petani tambah kelompok-kelompok pesisir itu masih kalau Pak dimungkinkan nanti ada yang masih hidup. Disinggung mengenai rencana penanaman kembali setelah rusak dihantam gelombang, pihaknya mengaku masih menunggu perintah dari pimpinan dan berharap tahun depan ada anggaran untuk penanaman mangrove kembali. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Banyaknya laporan adanya tenaga kerja asing yang berada di Kota Santri, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, langsung melakukan inspeksi mendadak ke tempat kerja dan rumah tinggal. Alhasil sejumlah tenaga kerja asing tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Para petugas dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pemalang, Jawa Tengah, memeriksa sejumlah pabrik yang terdapat tenaga kerja asing atau TKA. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka secara hukum. Petugas memeriksa satu persatu dokumen keimigrasian yang dimiliki setiap WNA.
Masing-masing TKA dicek seperti paspor, visa, izin tinggal, kitas atau kartu izin tinggal terbatas, dan beberapa kelengkapan lainnya. Sejumlah perusahaan dan tenaga kerja asing menyambut baik adanya pemeriksaan dan pemantauan tenaga kerja asing ini. Para pekerja migran ini mengaku memiliki dokumen lengkap namun tidak dibawa karena disimpan dari rumah atau di tempat lain. Mereka akan segera menyerahkan dokumen yang diperlukan ke kantor imigrasi Pemalang. Selain itu, petugas juga melakukan wawancara kepada para TKA mengenai tujuan mereka datang ke Indonesia. Petugas juga memeriksa tempat kerja serta tempat tinggal para tenaga kerja asing. Baru diperiksa ini? Iya, baru. Dulu saya pertama Morris juga 1 kali ada 3 orang aja. Itu mau panjang 4 tahun habis saya mau panjangkan, Pak. Sudah berapa tahun di Indonesia? Sudah 10 tahun. 10 tahun lebih. Dari 2011, Pak. Udah 14 tahun ya. 14 tahun. Ya, Dari mana? Dari Pakistan. Pakistan. Oh. Usahanya apa sih? Bisnis itu ya. Ya, itu pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Ya. Tapi tenang aja Pak ya karena lengkap Itu bagus ya. Oke. Bagus ya? Bagus. Sudah berapa lama tinggal di sini? Udah dari 2007 ya. 2007 ya. Oke. Udah lama. Kasindal Kantor Imigrasi 2 Non-TPI Pemalang Wasono mengatakan, operasi digelar untuk memastikan warga negara asing atau WNA dan tenaga kerja asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pemalang melakukan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Sesuai dengan hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian. Mereka yang tidak membawa dokumen tidak diberikan sanksi, hanya diwajibkan segera menunjukkan dokumen asli dan mengirimkan fotokopinya ke kantor imigrasi dari data yang ada di kantor imigrasi. Ada sebanyak 11 orang asing di Kabupaten Pekalongan. Mereka semua terdata dan dimintai kelengkapan dokumen keimigrasian. Terdapatnya beberapa TKA di wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga kami ke sini untuk melakukan pengecekan lapangan apakah sesuai dengan izin tinggal yang diberikan oleh keimigrasian, seperti itu. Untuk selapangan kita memeriksa 3 lokasi, bahwasanya di PT Kabana memiliki 4 TKA sesuai semua, dan yang terakhir ini di Serhat Jaya kita cek langsung tidak ada pelanggaran yang pelanggaran imigrasi. Kegiatan operasi WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pemalang ini akan dilakukan secara rutin. Dengan digelarnya kegiatan operasi tersebut, diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran kepada setiap perusahaan yang menggunakan TKA agar melakukan pelaporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades di Kendal akan dilaksanakan 19 Oktober 2022 mendatang yang akan digelar di 62 desa di Kabupaten Kendal. Guna mengantisipasi kerawanan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan Pilkades, potensi kerawanan mulai dipetakan. Kepada para kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat serta tokoh agama, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Winarno berpesan agar mengadakan Pilkades dengan damai tanpa gesekan. Terkait kerawanan wilayah Pemkab Kendal sudah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim 0715 Kendal dan sudah memetakan. Pemetaan berdasarkan jenis kerawanan diantaranya perkelahian antara pendukung yang ada di Kecamatan Ringin Arum, Gemuh, Kangkung, Patean, dan Sukorejo. Wilayah rawan penggagalan Pilkades diantaranya Kecamatan Patean, Sukorejo, Boja, Kangkung, dan Rawasari. Kerawanan dukungan dana dari pihak ketiga adalah Kecamatan Waleri, Rawasari, Kangkung, Cepiring, Gemuh Pegandon, Boja, dan Pageruyung. Kerawanan itu bermacam-macam, Pak. Sehingga perlu ada kolaborasi antara jajaran pemerintah desa, jajaran kecamatan, kemudian Provinsi Pincam untuk bisa mempersiapkan diri, mengantisipasi, dan kerjasama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya kira itu bisa diatasi semuanya. Staf Dispermades Kabupaten Kendal Eko Istanto mengatakan, saat ini tahapan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades tersosialisasi dengan baik. Tahapan sosialisasi dilaksanakan untuk BPD dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Sedang bimbingan teknis akan dilaksanakan untuk P2KD.
rangka untuk mensukseskan Pilkades Kabupaten Tegal tahun 2022 sehingga nanti pelaksanaannya dapat aman, lancar, dan sukses, maka langkah awal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal adalah melaksanakan sosialisasi dan bintek. Dan pelaksanaan bintek maupun sosialisasi ini kita awali dengan melaksanakan bimbingan teknis bagi kecamatan, kasih pemerintahan, dan pejabat lain di kecamatan. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu mengantisipasi potensi kerawanan yang bisa saja terjadi pada Pilkades mendatang. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Calon jemaah haji kloter pertama Jateng DIY dari Kabupaten Pati akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka mulai memasuki embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan pada Jumat pagi ini. Terdapat 355 calon jemaah haji asal Pati yang datang pertama di Asrama Haji Donohudan. Mereka transit di Asrama Haji dan rencananya akan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pukul 9 malam nanti. Setelah tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali, jemaah haji ini akan menjalani serangkaian acara seperti pemeriksaan kesehatan dan pembagian perbekalan. Rencananya setelah pelepasan kloter pertama Jateng DIY ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 4 Juni dini hari. Selain kloter pertama, terdapat satu kloter lain yang memasuki Asrama Haji Donohudan pada hari ini. Mereka adalah calon jemaah haji asal Kabupaten Pati dan Jepara. Kloter 1 akan diberangkatkan nanti malam dan dilepas jam 21.00 dan akan terbang pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Rencana kedatangan hari ini ada berapa kloter? Untuk kedatangan hari ini direncanakan 2 kloter. Kloter 1 dari Kabupaten Pati utuh, kloter 2 dari Kabupaten Pati, dan sebagian dari Kabupaten Jepara. Asrama Haji Donohudan akan menjadi transit bagi lebih dari 13.800 orang calon haji Jawa Tengah dan 1.400 orang calon haji dari Yogyakarta. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.